PT Sanjaya Tandri Bahtera kembali mengadakan interview job Turki di Atrium Premier Hotel Cilacap pada Kamis 25 September 2025. Ini merupakan kali kedua perusahaan tersebut mengadakan job interview untuk Turki. Sebelumnya kegiatan serupa diadakan di awal bulan di Kelungkung, Bali. Sama seperti kegiatan sebelumnya, acara interview tersebut diikuti secara antusias oleh ratusan peserta. Untuk interview di Cilacap diikuti oleh para kandidat yang sebelumnya mendaftarkan diri melalui cabang-cabang PT Sanjaya Tandri Bahtera yang ada di Pulau Jawa seperti Kediri, Sragen, Banjarnegara, Purwokerto, Cilacap, Tegal, Pati, dan Kendal. Meski interview di Cilacap berjalan sangat panjang dari pagi hingga sore hari, namun tidak membuat para kandidat pekerja migran patah semangat. Mereka sangat antusias mengikuti kegiatan hingga berakhir. Kegiatan interview dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara serentak. Acara tersebut selain dihadiri 150 calon pekerja migran juga turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Cilacap, Direktur PT Sanjaya Tandri Bahtera Eri Indriani dan agensi Turki. Tentunya kami mengundang dari Dinas Tenaga Kerja karena siapa takut, kami kan legal. Ya, Ibu Dewi, perkenalkan Ibu Dewi, beliau adalah Ibu Dewi juga, Ibu Dewi Otanser. Mana beliau kebetulan ingin sekali ya Bu, kita sama nih memajukan daerah kita masing-masing ya Bu Dewi. Nah ini ada dua Dewi semua ya, dari semua Miss Dewi Otanser yang dari Turki dan Ibu Dewi itu dari Disnaker Kabupaten Cilacap. Jadi inilah kita berkumpul di sini, salah satunya adalah membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Interview atau tatap muka langsung dengan user dari Turki. Kami sangat berbangga, kami sangat apresiasi dengan PT Sanjaya Tandri Bahtera yang telah melaksanakan acara pada kesempatan kali ini. Semoga adik-adik semua yang ikut pada kesempatan kali ini nanti bisa diterima semua. Adik-adik bisa berangkat semua ke negara Turki. Mudah-mudahan ya Bu Eri ini sudah tidak diragukan lagi karena memang sudah sering berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cilacap dan kami sudah lama mengenal beliau. Insya Allah PT-nya sudah resmi dari dulu. Kegiatan interview tersebut diampu langsung oleh agensi Turki. 5 peserta diminta maju dan satu persatu memperkenalkan diri dan menyampaikan profil mereka masing-masing dalam bahasa Inggris. Kegiatan ini membuat para peserta benar-benar mengasah kemampuan bahasa Inggris masing-masing. Menurut agensi Turki, pekerja migran asal Indonesia cukup banyak diminati di negara tersebut. Hari ini kegiatan kita adalah interview untuk kandidat di hospitality yang akan kita tempatkan di Turki. Alhamdulillah hari ini hadir hampir 150 kandidat. Mereka mengambil departemen housekeeping ya paling banyak, kemudian waiter waitress, paterambis, steward dan public area cleaner. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar dan langsung diinterview oleh user dari Turki. Kalau interview hari ini tuh yang kedua ya Bu, nanti masih banyak interview lagi. Kita step pertama kemarin di tanggal 5 September sudah diadakan interview sebanyak 162 kandidat dan langsung
dikasih pengumuman yang acceptable itu ada 92. Ini adalah tahap kedua interview kita, dihadiri hampir 150. Ini masih berlangsung, belum selesai. Kita tunggu, mudah-mudahan kami berharap 90% dari semua kandidat yang hadir diterima. Nah, kita masih ada 4 user lagi yang belum interview. Kita akan menunggu kabar dari pihak Turki apakah interviewnya nanti mau offline atau online. Kami berharap offline karena supaya kita lebih tahu, lebih dekat lagi dengan user. Tentunya kita juga mempersiapkan kualitas kandidat sebelum interview karena kita kepingin semuanya acceptable ya. Sanjaya tahun ini, tahun depan target berapa? Target kita minimal 500 tenaga kerja yang ditempatkan di Turki untuk hospitality karena kita mempunyai demand itu total 750 kandidat di tahun season 2026 nanti. Nah, setidaknya kami punya target minimal dari 750 demand itu terserap minimal 500 lah, itu semoga ya. Kalau bisa sih semuanya demand bisa terserap 750. Tetapi kadang kita mesti matchkan antara kebutuhan dan kualitas anak-anak kita yang di sini. Untuk PMI, ya PMI yang kirim untuk ke Turki, rekrutmen untuk job Turki, cenderung orang Turki lebih prefer untuk memilih orang Indonesia untuk bekerja di negaranya mereka, karena orang Indonesia itu disiplin, pekerja keras, kebersihan terjaga, dan mungkin attitude dari mereka juga bagus, dinilai bagus ketimbang dari negara yang lain mungkin. Terus yang kedua, mereka juga sangat mematuhi apa yang diajarkan atau rules, aturan yang ada di hotel tersebut, tidak pernah melawan atau membuat atau merusak aturan itu. Seperti itu yang saya tahu untuk PMI yang bekerja di Turki, yang terutama yang resmi atau yang legal. Kalau untuk teman-teman yang ingin kerja ke Turki, bahasa Inggris itu gimana sih Pak untuk bisa masuk kerja ke Turki itu? Untuk kerja di Turki itu bahasa Inggris itu sebenarnya basic. Cuman kan kalau bahasa Inggris itu kan conversation, percakapan kita sehari-hari. Kalau tidak mungkin orang Turki bisa bahasa Indonesia. Bahkan orang Turki juga sebagian di hotel juga ada juga yang tidak bisa berbahasa Inggris, tapi ya mayoritas lah kalau udah kerja di perhotelan mereka tahu lah bahasa Inggris. Jadi untuk memperlancar antara conversation staff dan pegawai yang ada di hotel tersebut. Jadi buat mereka untuk conversation itu ya sangat penting, kerja dimanapun, di negara manapun, bahwa untuk percakapan conversation itu sangat diperlukan dan penting banget. Bahkan untuk di negara-negara lain untuk conversation, mempelajari bahasa itu menghabiskan waktu 3-6 bulan, bahkan sampai 7 bulan. Seperti kayak di Jerman itu sampai 7 bulan, 8 bulan juga. Seperti itu. Mas Ikri, hari ini ikut apa Mas? Interview ke Turki, Pak. Interview ke Turki. Tadi ketemu sama user dari Turki, gimana Mas? Rasanya sangat deg-degan, nervous sekali, soalnya baru pertama kali ketemu sama orang bule tadi, Pak. Oke, kalau apa namanya, menurut jenengan kemampuan bahasa Inggris itu penting nggak pas ketemu sama mereka itu? Sangat penting, Pak, karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Jadi kita kalau ketemu orang asing tanpa ada basic bahasa Inggris sama sekali, kita tidak tahu apa-apa nanti. Yakin lolos nggak tadi di interview? 50-50, Pak, karena nervous itu langsung buyar semua, Pak. Oke. Buat kerja di Turki. Kerja di Turki, ambil job apa Mas? Kalau aku tadi ngambilnya di Waitress ya. Kalau tadi ketemu sama user gimana? Usernya sih baik ya, cuman kelihatan emang dia tegas karena dia juga perlu mencari kandidat yang menurut dia cocok buat bekerja di sana. Kalau kerja di Turki, menurut jenengan kemampuan bahasa Inggris harus gimana? Kalau kemampuan bahasa Inggris menurut saya penting, soalnya kan komunikasi itu kunci ya. Jadi kalau kita mau apa-apa pasti kita perlu untuk berkomunikasi, jadi bisa saling nyambung gitu.
ya? Oh iya, oke. Mengepalkan tangan. 1, 2, 3.